Seorang pria berlari antusias menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria ini melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya ia bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pria ini, ribuan warga Palestina mulai kembali ke rumahnya masing-masing. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل وانا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Pasca informasi gencatan senjata digaungkan dan tentara Israel ditarik mundur, puluhan ribu warga Gaza kembali ke kampung halaman. Pemirsa, usai kepulangan warga Gaza ke rumahnya masing-masing viral, beberapa di antara mereka mulai membersihkan puing-puing dan membangun ulang interior dalamnya. 3 warga Gaza kembali ke rumahnya yang berada di pesisir pantai. Perlahan-lahan mereka mulai membersihkan puing-puing dari lantai dan perabotan mereka. Di dalam video yang lain juga memperlihatkan seorang pemuda membersihkan rumahnya seorang diri. Kemudian di tengah video, pria tersebut dibantu seseorang membersihkan puing di rumahnya. Usai dibersihkan, mereka pun beristirahat dan memperlihatkan kondisi bangunan di sekitar yang rusak cukup parah. Kemudian ada seorang warga yang membangun kembali dapurnya dari kayu-kayu sisa dari rumahnya yang hancur. Perlahan-lahan kini mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya pasca dibombardir Israel 2 tahun lamanya. Mereka pun senang bisa saja warga yang geram tersebut langsung mendorong sang lurah hingga tercebur ke dalam parit. Pelaku berinisial A diketahui sudah membuat resah warga lainnya karena memasang polisi tidur dari ban bekas dan berpaku di jalan tersebut. Ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia, padahal itu bukan, itu di jalan umum Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan, terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi. Kini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Roshid melaporkan. Dua kelompok remaja di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan kembali terlibat tawuran. Padahal kelompok ini sepekan sebelumnya terlibat tawuran. Aksi saling serang dengan menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam berukuran besar digunakan para pelaku. Tawuran membuat arus lalu lintas dan aktivitas warga terganggu. Polisi dari Polsek Tebet yang mendapat laporan segera datang ke lokasi dan membubarkan massa. Memang waktu itu dipicu oleh adanya suara petasan. Ya, dari suara petasan itu warga berkumpul sehingga sesaat terjadilah perkumpulan warga itu. Ya, kami berharap untuk khususnya warga Tebet, Manggarai, jangan sampai terprovokasi dengan adanya kejadian-kejadian terutama suara petasan, mungkin juga dari luar yang memicu. Tolong jangan cepat-cepat terprovokasi. Polisi masih berjaga di kawasan ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tawuran susulan. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Berapa banyak kendaraan yang bocor di sini ngelapor? Kandas. KMP Trisakti Adinda kandas di perairan Pulau Kasam, Batam. Kapal hendak berlayar menuju pelabuhan ASDP Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Kapal Roro yang mengangkut sebanyak 170 penumpang dan puluhan kendaraan roda 4 ini sempat terombang-ambing di tengah cuaca ekstrim. Petugas gabungan yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Para penumpang dievakuasi ke pelabuhan Telaga Punggur dengan menggunakan kapal speedboat. KMP Trisakti Adinda kandas karena kuatnya angin dan gelombang. Diduga nahkoda tak mampu mengendalikan kapal sehingga terbawa arus hingga akhirnya kandas di perairan Pulau Kasam. perkirakan karena arus kuat, dia geser dan grounding kandas di sekitar Pulau Kasam itu Pak. Jadi untuk penumpang udah dievakuasi, pada langsung secepatnya dibantu evakuasi pakai kapal speed. Kini KMP Trisakti Adinda sudah dievakuasi dengan menggunakan tugboat untuk dilakukan pengecekan oleh teknisi dari ASDP.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ayu News Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas Ayu News Pagi hari ini dengan informasi ratusan emak-emak menggeruduk sebuah kantor polisi di Bandar Lampung, Lampung. Mereka datang memastikan seorang perempuan PYH 47 tahun yang diduga menipu ratusan korban dengan modus mengaku sebagai marketing bank swasta. Ratusan warga yang didominasi emak-emak menggeruduk sebuah kantor polisi di Bandar Lampung, Lampung. Mereka datang memastikan seorang perempuan bernama PYH berusia 47 tahun yang diduga menipu ratusan korban. Beruntung ratusan korban yang kesal tak berlaku anarkis dan akhirnya membubarkan diri setelah dipastikan perkara penipuan segera ditindaklanjuti. PYH hanya bisa pasrah dan menunduk tanpa sedikit pun menjawab pertanyaan. Pelaku diduga menjalankan aksi penipuannya dengan mengaku sebagai marketing bank swasta. Dalam aksinya, ia menjanjikan kemudahan pinjaman dana dengan biaya administrasi ringan. Pelaku juga turut mengiming-imingi bonus per bulan bagi korban yang dapat mendatangkan 100 calon peminjam baru. Namun janji itu tak pernah terwujud sehingga dana pinjaman yang dijanjikan tak kunjung cair. Dan uang administrasi yang sudah diserahkan tak pernah kembali. Akan mendapat uang insentif dari Bank Astra sebesar 750.000 setiap bulan selama 12 bulan. Sesuai catatan itu ada 449 orang korban lainnya dan diduga ada yang bisa bertambah lagi kalau ada korban yang di wilayah Pesawaran. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menyerang Mapolres Lumajang karena tak terima salah seorang terduga pelaku pencurian hewan meninggal tidak wajar. Puluhan warga dari Desa Ranurung, Kecamatan Randu Agung menyerang Mapolres Lumajang, Jawa Timur. Warga memaksa masuk dengan merusak pintu Mapolres. Setelah itu puluhan warga melemparkan berbagai barang hingga batu. Amukan masa ini terjadi usai salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak, Rudi Hartono, meninggal dunia sehari usai dilakukan penangkapan. Keluarga dan kerabat tersangka tidak terima atas tewasnya korban dan meminta kasus ini ditindaklanjuti dengan autopsi jenazah Rudi Hartono. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka tembak di bagian kaki serta luka memar di sejumlah bagian tubuh. Ditangkapnya kemarin jam 5 sore. Ditangkap di mana? Di rumah sendiri. Dan bukan di pasar ya? Bukan di pasar, Pak. Nah, itu terus tertembak 3. Di kakinya ditembak 3, terus badan semua memar-memar, Pak. Memar-memar badan semua, Pak. Bukan untuk apa, otopsi ya? Otopsi, Pak. Yang nggak terima, Pak, harus selesai ini, Pak. Tadi pagi itu mengeluh mual, dilakukan penanganan oleh penjaga tahanan. Terus dia dikasih makan dan rasa mualnya hilang. Tetapi tadi jam 15.00 mengeluh sakit lagi, terus dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Akibat kerusuhan ini sejumlah bangunan Mako Polres mengalami kerusakan. Sementara polisi mengamankan 18 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho News melaporkan. Pemirsa, bentrok antar keluarga terjadi di Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Akibatnya 2 warga meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dan 1 kritis akibat sabetan senjata tajam. Suasana mencekam terjadi di wilayah Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Puluhan polisi disiagakan untuk mengantisipasi bentrok lanjutan antar keluarga besar yang mengakibatkan 2 korban tewas dan 1 korban kritis. Dari TKP, polisi menyita sejumlah senjata tajam hingga tombak yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Polisi juga telah menangkap 3 terduga pelaku yang terlibat.
Diketahui peristiwa maut ini terjadi akibat perselisihan lahan parkir dan lintasan jeep swasta. Awalnya hanya 2 orang cekcok, namun berkembang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Korban itu merasa keberatan di stop oleh pelaku masalah lintasan yang dilalui menuju. Polisi masih berupaya mendalami motif dan menjaga ketat lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrok susulan. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Seorang pria berusia 48 tahun di Jalan Dusun Panyiburan, Jrengik, Sampang dibakar penumpangnya dan motor korban dibawa kabur. Saat kejadian, korban warga Sidoarjo sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Bangkalan bersama pelaku. Korban tidak curiga terhadap pelaku yang akan diantar ke lokasi yang diminta. Tanpa diduga, pelaku turun dari sepeda motor korban dan langsung menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan membakarnya. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sampang karena mengalami luka bakar serius. Kendaraan Vario dibawa lari penumpangnya, sehingga karena pengemudi ojol karena terbakar badannya berguling-guling di jalan dan meminta tolong kepada warga sekitar untuk memadamkan apinya. Pelaku kini diburu polisi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian truk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir tragis. Pelaku yang berusaha membawa kabur mobil truk menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima. Tabrakan keras tersebut memicu percikan api hingga truk dan sebuah ruko ludes terbakar. Mall diesel nabrak, kebakar. Parah lu. Aksi pencurian sebuah truk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir tragis. Pelaku yang berusaha membawa kabur truk menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima, Jalan Raya Raden Makmun Nawawi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Tabrakan keras memicu percikan api hingga akhirnya truk dan sebuah ruko ludes dilalap si jago merah. Peristiwa bermula saat truk tengah terparkir dicuri. Korban bersama warga mengejar pelaku yang merasa panik hilang kendali, menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima dan sebuah ruko. Api berhasil dipadamkan usai sejumlah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api. Yang ngejar dari belakang, ya kan ada di pas rapat itu kan ada tukang parkir, mobil itu berhenti. Nah, nggak tahunya itu ada yang ngejar dari belakang motor Mio. Langsung begitu digebukin supir itunya malingnya, mobil langsung tancap gas. Akibat kejadian, seorang pedagang dan satu warga mengalami luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku telah dibawa ke Mapolsek Cikarang Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, hendak menyerang sejumlah pria dengan senjata tajam. 2 mahasiswa bersaudara diringkus polisi di Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Polisi dari Polres Goa langsung meringkus 2 mahasiswa bersaudara yang sebelumnya dilaporkan saat akan menyerang sejumlah pria dengan busur dan anak panah dengan swadaya Tompo Balang, Goa. Penangkapan para pelaku berlangsung dramatis karena berusaha kabur dan membuang barang bukti yang dibawa. Motifnya diduga dendam dengan sejumlah pria yang sedang nongkrong. Melakukan tindakan penganiayaan terhadap kerabat daripada yang bersangkutan. Sehingga pada akhirnya pada pukul 01.30 tepatnya di hari Minggu, unit Resmob kami langsung turun ke lokasi dan alhamdulillah kami berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan.
Pemirsa, beredar viral seorang pria dikejar warga hingga naik ke atap rumah warga di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sempat diduga maling, pria tersebut rupanya baru saja cekcok dengan temannya. Ayo Pak! Jatuhkan dia! Warga mengejar dan meneriaki maling terhadap seorang pria di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Aksi kejar-kejaran bahkan hingga melompat dari satu atap ke atap rumah warga lainnya. Beruntung aksi main hakim massa dapat dilerai petugas Polsek Tanjung Priok yang tiba di lokasi. Polisi membantah pria yang dikejar warga hingga ke atap adalah maling. Pria yang bekerja di perusahaan reklame itu awalnya terlibat cekcok dengan temannya karena masalah pekerjaan. Namun situasi memanas hingga pria tersebut dikejar dan diteriaki maling oleh rekannya hingga membuat warga ikut mengejar. Karena AS ini ketakutan, akhirnya dia lari ke atap rumah warga, dari satu atap ke atap yang lain, sampai warga masyarakat sekitar Ancol Selatan mengejar dan mendapatkan yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan sempat mengalami tindakan kekerasan dari warga. Sempat dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk dimintai keterangannya, korban akhirnya dibawa ke RSUD Koja karena terluka di kepala dan lengan. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Tiga lapak pedagang sandal di Pasar JB Cengkareng ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Kebakaran buat pedagang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari bagian belakang lapak. Saya tidur, saya lari ke belakang. Api dari belakang sebenarnya mah. Kayak ada orang bakar-bakar sampah. Oh, bakar sampah. Iya. Orang nabun gitu ya, Pak? Iya, orang nabun. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh sejumlah personel petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 11 tahun tewas dan satu warga terluka dalam kebakaran sebuah rumah berlantai 2 di Pancoran, Jakarta. Kasih jalan. Kasih jalan. Rumah berlantai 2 hangus terbakar di kawasan padat penduduk di Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini seorang bocah perempuan berusia 11 tahun tewas, satu korban lainnya terluka. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban tewas yang berada di lantai 2 rumah. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran ini terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Tadi korban yang kebakar menerobos api, gitu Pak. Kalau ketimbulannya setelah itu baru ada ledakan. Setelah api membesar ada ledakan. Oh, ada ledakan dari dalam rumah. Jadi ini dugaan sementara apa Pak? Mungkin arus listrik. Api padam setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 47 personil ke lokasi kebakaran. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur, sementara korban meninggal dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia News melaporkan. Pemirsa, truk tangki yang sedang mengisi bahan bakar terbakar di SPBU Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat tangki tersebut meledak. Kobaran api dengan cepat membakar truk tangki yang sedang mengisi bahan bakar ke tangki induk di SPBU Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat tangki tersebut meledak. Peristiwa itu terjadi saat truk tangki tengah mengisi bahan bakar ke tangki induk SPBU. Tiba-tiba muncul kobaran api dan langsung menyambar bahan bakar yang masih tersisa di dalam tangki. Seorang petugas langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Namun naas korban mengalami luka bakar di bagian lengan akibat terkena percikan bahan bakar. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Kini, kasus kebakaran ini ditangani Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan.
Pemirsa, akibat adanya solar yang tumpah di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara, seorang pengemudi mobil alami luka di bagian tangan akibat pecahan kaca jendela mobil. Sementara pengendara sepeda motor alami luka lecet di bagian bahu dan kaki. Sebuah minibus terbalik di Jalan Flyover Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil ini sebelumnya menghindari sepeda motor yang terjatuh. Pengemudi berusaha menghindar dengan membanting setir hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Rupanya banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh di lokasi ini. Penyebabnya tumpahan minyak solar di jalan raya. Yang nggak tahu ada oli, saya dari jalur apa mana itu kanan. Di sini tiba-tiba teman saya jatuh tapi dia bawa motor paling jauh dia. Kalau saya kan kaget saya. Nah udah di situ saya juga ikut jatuh bawa motor sama. Ketika Pajero ini melintas, dia dari keluar tol Kemayoran, lalu beliau ini kena oli tumpah. Nah, lanjut setelah oli tumpah tergelincir menabrak yang jembatan lalu terbalik. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara sepeda motor terluka di tangan, dua lain terluka di bahu dan kaki. Pasca peristiwa itu, pengemudi mobil beserta mobilnya dibawa ke Laka Lantas Satwil Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah ada 20 orang sandera yang telah diserahkan ke Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama sandera yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Sementara 28 jenazah sandera Hamas juga akan segera diserahkan. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Pemirsa, pasca penyetujuan gencatan senjata Hamas Israel, ribuan warga Gaza kembali ke rumahnya. 2 tahun Israel bombardir Gaza, seorang warga menangis terharu melihat rumahnya masih berdiri kokoh. Seorang pria berlari antusias menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria ini melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya ia bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pria ini, ribuan warga Palestina mulai kembali ke rumahnya masing-masing. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل وانا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Pasca informasi gencatan senjata digaungkan dan tentara Israel ditarik mundur, puluhan ribu warga Gaza kembali ke kampung halaman. Pemirsa, usai kepulangan warga Gaza ke rumahnya masing-masing viral, beberapa di antara mereka mulai membersihkan puing-puing dan membangun ulang interior dalamnya. 3 warga Gaza kembali ke rumahnya yang berada di pesisir pantai. Perlahan-lahan mereka mulai membersihkan puing-puing dari lantai dan perabotan mereka. Di dalam video yang lain juga memperlihatkan seorang pemuda membersihkan rumahnya seorang diri. Kemudian di tengah video, pria tersebut dibantu seseorang membersihkan puing di rumahnya. Usai dibersihkan, mereka pun beristirahat dan memperlihatkan kondisi bangunan di sekitar yang rusak cukup parah. Kemudian ada seorang warga yang membangun kembali dapurnya dari kayu-kayu sisa dari rumahnya yang hancur. Perlahan-lahan kini mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya pasca dibombardir Israel 2 tahun lamanya. Mereka pun senang bisa. Jenderal Komandan mohon izin saat ini untuk korban yang sudah dipastikan meninggal dunia, persiapan. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Cipularang mengevakuasi penumpang minibus travel yang tewas di Tol Cipularang kilometer 77 Purwakarta. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh korban terjepit bagian depan minibus usai menabrak dump truck.
Selanjutnya korban tewas dan 9 korban luka lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Minibus travel yang berjalan di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang dump truck. Pengemudi Daitran ini mengantuk, diduga sementara mengantuk. Jadi demikian. Berapa orang? Untuk korban yang meninggal 1 orang, luka berat 1 orang, dan yang ringan itu 8 orang. Bangkai minibus travel dan truk dibawa ke depan gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Sementara kasus kecelakaan ini sudah dilimpahkan ke Unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik dan juga ditunggu-tunggu oleh pecinta hewan peliharaan. Tahun ini Dog Dash Disco 2025 hadir dengan konsep yang lebih seru dan juga unik, dengan memadukan semangat olahraga dan juga kecintaan terhadap hewan peliharaannya. Berlangsung selama 3 hari di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta, Dog Dash Disco 2025 mengusung tema Paralympics yang menggabungkan olahraga, hiburan, dan edukasi seputar hewan peliharaan. Ada beragam aktivitas mulai dari dog fun race, dog eating competition, hingga fashion show untuk anjing. Gelaran ini juga menjadi ajang berbagai komunitas dan shelter hewan. Tadi ada beberapa dari pecinta anjing juga membawa anjingnya yang suka naik sepeda, kemudian juga yang suka lari, dan itu semua itu kita kumpulkan di acara ini. Kemasannya fun dan entertainment karena semua pencintanya itu suka dari dunia entertainment background. Kita justru give back untuk semua anabul-anabul dan tidak selaki anabul-anabul kita. Pengunjung tak hanya diajak bersenang-senang, tetapi juga belajar tentang perawatan anjing melalui talk show edukatif. Dari Jakarta, Yanufus Jemi Yasin, iNews melaporkan. Laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa berujung aksi demonstrasi kala Norwegia menghadapi Israel. Polisi memberlakukan pengepungan anti-teror di sekitar Stadion Uleval di tengah aksi unjuk rasa pro-Palestina. Ini merupakan operasi pengamanan ajang olahraga tertinggi di Norwegia sejak Olimpiade musim dingin 1994. Ratusan petugas kepolisian dan unit khusus dikerahkan di seluruh kota Oslo. Sebelum pertandingan, ribuan warga berunjuk rasa dengan membawa plakat bertuliskan kartu merah untuk Israel. Para pengunjuk rasa menuntut agar Israel diskors dari sepak bola internasional atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Pemirsa, lebih dari 100 atlet penerjun payung menunjukkan aksi menantang di langit Rusia. Ajang ini dikemas sebagai ajang olahraga udara dalam peringatan ulang tahun Presiden Vladimir Putin yang ke-73. Lebih dari 100 atlet penerjun payung ambil bagian dalam lomba Piala Terjun Payung Rusia. Lomba ini diadakan untuk menandai ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin yang ke-73. Penggemar olahraga ekstrim ini menjajal aksinya dari ketinggian lebih dari 3.000 meter di langit kota Gudelmers. Demi membuktikan skill para atlet, mereka harus bisa menaklukkan tantangan dengan melewati landasan air sambil bermanuver. Selain itu, penilaian juga diberikan kepada atlet yang berhasil mendarat di titik yang ditentukan oleh panitia. Total ada 113 atlet penerjun dari 27 wilayah Rusia yang ikut menjajal lomba ini. Mereka mengaku telah berlatih sepanjang musim panas untuk bisa berpartisipasi dalam lomba terjun payung tersebut.
Pemirsa, tidak terima polisi tidur yang dibuat dan dibongkar pihak kelurahan. Seorang warga di Medan, Sumatera Utara terlibat cekcok dengan lurah setempat. Bahkan warga nekat mendorong lurah hingga masuk ke dalam parit. Berapa banyak kendaraan yang bocor di sini ngelapor sama kantor lurah gara-gara ini? Siapa yang bocor? Nggak ada yang bocor. Orang datang ke kantor lurah, Pak. Udah, jangan. Udah. Pak, saya lurah, Pak. Jadi kalau lurah kenapa? Sudah, saya ngomong. Seorang warga dan lurah Perintis terlibat cekcok di Jalan Madupuro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Keributan dipicu usai pembongkaran polisi tidur tanpa izin yang dilakukan pihak kelurahan Perintis. Tiba-tiba saja, warga yang geram tersebut langsung mendorong sang lurah hingga tercebur ke dalam parit. Pelaku berinisial A diketahui sudah membuat resah warga lainnya karena memasang polisi tidur dari ban bekas dan berpaku di jalan tersebut. Ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia. Padahal itu bukan, itu di jalan umum, Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan, terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi, Pak. Kini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rosyid melaporkan. Pemirsa, pasca viral video jenazah pasien yang diduga malpraktik karena perut jenazah dipenuhi kain kasa. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke rumah sakit di wilayah Karawang untuk melakukan monitoring terkait dengan tudingan dugaan malpraktik tersebut. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu saya ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu, Bang, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi saya di luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya dalam besar tidak muncul keluar di depth lah ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Nah, ada pun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita klarifikasi ke sana, kita monitoring ke lapangan, meninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warganet digegerkan dengan pernikahan seorang kakek berusia 74 tahun dengan wanita berusia 24 tahun dengan mahar cek 3 miliar rupiah. Beredar kabar miring cek tersebut palsu namun langsung dibantah pihak keluarga. Saya nikahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar. Geger video pernikahan seorang kakek Tarman 74 tahun dengan seorang wanita Sela Arika 24 tahun dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah di Dusun Sidoda di Pacitan, Jawa Timur. Nilai mahar fantastis itu disebutkan penghulu dengan jelas saat ijab kabul. Tanya itu tamu yang datang ke resepsi pernikahan juga diberikan uang Rp100.000 dalam amplop. Sontak video pernikahan ini viral dan memicu ragam komentar warganet. Namun beredar kabar miring di mana cek senilai 3 miliar rupiah palsu dan mobil mewah ternyata disewa. Bahkan sang mempelai pria membawa sepeda motor milik pengantin wanita. Namun kabar itu dibantah keluarga Sela yang menyatakan kedua pengantin tengah berbulan madu.
Bahkan pasangan pengantin itu sempat melakukan panggilan video. Kurang benar, itu kurang benar. Tidak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya, Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak pisah sama istri gitu, Pak. Aslinya mboten kabur, nggih niku nggih halimun lah bulan madu, nggih pamitan. Kalih kula nggih pamitan mengaten. Kapan itu pergi dari rumah itu? Kemarin. Pukul berapa? Sekitar jam 9. Jam 9. Ya. Kabar pengantin kabur dan cek kosong membuat pasangan pengantin ini resah. Keduanya menunjuk kuasa hukum, bahkan akan memproses hukum warga yang menyebar berita hoax. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, News melaporkan.